Jadi ayat ini jelas sekali bahwa semua muslim akan masuk neraka. Pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Dan di ayat 72-nya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi ayat ini bukan hanya mendatangi, tapi pasti masuk neraka dulu dan membiarkan orang-orang yang zalim, yaitu muslim yang zalim itu tetap dalam neraka dan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Dukungan berupa like, juga subscribe, dan juga share adalah bentuk partisipasi dari para sahabat di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Contohnya salah satu misionaris yang sedang berada di Amerika Serikat ini namanya Pendeta Abraham bin Moses, yang selalu mencomot dan mengutip ayat-ayat Al-Quran, tetapi selalu penafsirannya ditafsirkan dengan seenak udelnya, dipelintir dan diselewengkan sesuai dengan tujuan dari Abraham bin Moses, yaitu ingin memurtadkan umat Islam. Nah sahabat, di kesempatan kali ini Abraham bin Moses mencomot dan mengutip Quran Surah Maryam ayat 71 dan 72. Dan di situ Abraham bin Moses menuduh dan memfitnah bahwa semua muslim masuk neraka. Oke, nanti kita akan jawab, tetapi sebelumnya mari kita simak dulu video pelintiran dan video asumsi dari Pendeta Abraham bin Moses. Selamat menyimak. Jadi ayat ini jelas sekali bahwa semua muslim akan masuk neraka. Pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Dan di ayat 72-nya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi ayat ini bukan hanya mendatangi, tapi pasti masuk neraka dulu dan membiarkan orang-orang yang zalim, yaitu muslim yang zalim itu tetap dalam neraka dan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ditarik. Yang zalim tetap neraka dan orang-orang yang bertakwa dimasukkan ke surga. Ini ajaran yang membuat banyak muslim masuk Kristen. Seperti biasa, setelah Pendeta Abraham bin Moses mengutip dan mencomot ayat Al-Quran lalu memelintir penafsirannya dengan seenak udelnya, menyelewengkan penafsirannya dengan sesuka hatinya, lalu framing mulai ditebar. Itulah senjata dari Abraham bin Moses yang selama ini sudah menjadi rahasia umum kita ketahui ya. Abraham bin Moses mencomot Quran Surah Maryam 71 dan menuduh bahwa semua muslim masuk neraka. Padahal Abraham bin Moses sendiri juga sudah menjelaskan di ayat berikutnya, Quran Surah Maryam ayat 72, yang mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan diselamatkan. Dan tinggallah di neraka tersebut adalah orang-orang yang zolim, yang ingkar, yang sesat, yang mengingkari Allah dan Rasul Muhammad SAW. Di situ sudah dijelaskan ya, dan di framing kalau ayat-ayat tersebut, ajaran-ajaran Al-Quran tersebut yang membuat banyak orang Kristen
banyak orang Islam lalu masuk Kristen. Nah, inilah framing. Jadi tujuan mengutip ayat Al-Quran lalu dipelintir itu untuk menebar framing. Kenyataannya tidak demikian ya. Oke, kita jawab statement ngawur dari Abraham bin Moses tersebut ya, yang mencomot Al-Quran, Quran Surah Maryam 71 dan 72. Oke sahabat, menjawab tuduhan kafir dan para misionaris yang menuduh bahwa semua muslim masuk neraka berdasarkan Quran Surah Maryam ayat 71. Dalil atau ayat yang dijadikan favorit bagi para misionaris tetap saja Al-Quran Surah Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tanggapannya begini sahabat ya, kita detail, kita runut konteks ayat tersebut mulai dari Quran Surah Maryam ayat 66. Ayat 66 berkata demikian, dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Lanjut ke ayat 67, demi Tuhanmu sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Di ayat 68, kemudian pasti akan kami tarik hidup. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Lanjut di ayat 69, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Ayat 70, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ayat 71 itu tadi ya. Ayat 72-nya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan ayat selanjutnya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, maksudnya niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir atau mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Nah sahabat, konteks ayat tersebut secara umum adalah sebuah ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa azab atau siksanya pasti akan menimpa setiap manusia yang kafir dan ingkar terhadap ayat-ayatnya, mengingkari akan pertemuan dengannya, mengingkari keberadaan para nabi dan rasulnya, sehingga manusia yang hatinya condong kepada kesesatan dan diliputi keraguan bertanya, betulkah apabila aku telah mati bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Itu ada di dalam Quran Surah Maryam ayat 66. Kemudian Allah memberikan perumpamaan, dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Itu di ayat selanjutnya. Dan setelah itu Allah membangkitkan mereka dan mengumpulkan bersama setan dalam situasi dan kondisi yang buruk. Demi Tuhanmu sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Dan ayat selanjutnya, kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dan sangat jelas sekali kemudian Allah menegaskan bahwa dia lebih tahu siapa-siapa dari mereka yang memang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Itu ayat di dalam Quran Surah Maryam di ayat 70-nya. Dan lalu ke ayat 71-nya. Maka bagi mereka yang kafir pasti akan masuk ke dalam neraka tanpa terkecuali.
Nah, inilah ayatnya yang sering dijadikan ayat misionaris untuk menyerang akidah umat Islam. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan, kecuali bagi mereka yang beriman kepada Allah. Allah mengecualikannya dan tetap membiarkan orang-orang zalim kekal di dalam neraka. Artinya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu akan masuk surga, sedangkan orang yang zalim dan orang kafir akan kekal di dalam neraka. Itu ada di dalam ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itulah tadi sahabat ya, ayat tersebut sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang zalim kepada Allah. Dan ketentuan bagi Allah, bagi orang yang beriman dan bertakwa akan diselamatkan dan masuk surga. Nah, buku ini bisa didapatkan di toko Deborah di Indonesia. Ini untuk memandaikan saudara-saudara semuanya mengerti bagaimana cara menginjil. Ya, kalau nggak bisa menginjil, beli buku ini, lemparkan ke halaman tetangga. Oh, ternyata Pendeta Abraham bin Moses jualan buku di sini ya. Tadi dipromosikan bukunya melalui toko Deborah seperti itu, dan meminta kepada semuanya untuk membeli, apalagi para Kristen yang tidak bisa menginjil. Sebaiknya membeli buku itu lalu dilemparkan ke halaman tetangga. Itu saran dari Pendeta Abraham bin Moses. Tetapi ketika saran itu disarankan kepada saya, maka saya akan beli banyak buku itu. Untuk apa? Untuk bungkus kacang goreng. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.